sudah berkata jujur mengenai perasaannya gitu. Lalu kenapa Fitri merasa agak berat akhir-akhir ini? Aku merasa teman-teman di kelas nggak memahami aku, Kak. Aku merasa mereka bilang aku ini egois, sombong, tidak peduli terhadap mereka. Padahal kan aku cuma ingin fokus belajar dan mencapai cita-cita yang sedang aku impikan. Begitu. Kakak dengar bahwa Fitri ini sangat mementingkan untuk meraih cita-cita dan belajar ya. Lalu bagaimana tanggapan atau perasaan Fitri gitu mengenai teman-temannya yang berkata seperti itu? Aku sebenarnya kecewa, Kak. Aku merasa sudah berusaha untuk melakukan yang terbaik, tapi mereka malah menganggap aku terlalu tidak peduli. Jadi aku bingung apa salah saya. Jadi kamu merasa kecewa ya karena sudah berusaha dengan keras, tapi teman-temanmu tidak melihatnya seperti itu ya. Kakak juga tadi mendengar bahwa Fitri merasa sedikit ragu. Apakah Fitri sudah melakukan hal yang salah gitu selama ini ya? Apa benar begitu Fitri? Iya, Kak, aku hanya ingin belajar, tapi mereka bilang aku harus lebih peduli, ikut kegiatan budaya, ikut mendukung kebersamaan di kelas. Padahal kan menurut aku itu tidak ada hubungannya dengan belajar dan cita-cita saya. Baik Fitri, saya melihat kamu memiliki nilai dan tujuan yang jelas ya, yaitu untuk belajar demi meraih cita-cita dan untuk masa depan kamu ya. Namun sepertinya teman-teman kamu ini melihat nilai-nilai lain nih, seperti kebersamaan. Nah, menurut Fitri sendiri bagaimana gitu? Saya mengerti, Kak, tapi rasanya tidak adil jika aku harus mengorbankan waktu belajar untuk hal-hal yang seperti itu. Saya merasa itu hanya membuang-buang waktu saya. Baik Fitri, kakak mengerti ya pandangan dan pendapatmu mengenai hal itu. Lalu Fitri juga menganggap bahwa waktu itu sangat penting gitu untuk dalam hal belajar gitu ya. Lalu bagaimana pendapat Fitri atau perasaan Fitri gitu terhadap teman-teman Fitri yang menganggap bahwa Fitri itu kurang peduli gitu? Aku jujur merasa sedih, Kak, tapi aku juga bingung apakah saya harus berusaha untuk menyenangkan mereka. Oke, jadi Fitri itu pertanyaan yang bagus ya. Namun sebenarnya kita tidak perlu merubah sepenuhnya diri kita ya untuk orang lain, tapi kita tetap perlu untuk menjadi diri kita sendiri, menjadi jati diri kita sendiri gitu. Tapi terkadang kita perlu menyesuaikan diri untuk menjalin hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitar kita. Nah, lalu bagaimana pendapatmu mengenai hal itu? Aku mengerti, Kak, tapi aku cuma takut kalau aku mencoba menyesuaikan diri, aku malah kehilangan fokus pada cita-cita aku. Itu wajar Fitri, kamu merasa takut ya, eh, bahwa tujuan kamu nantinya akan terganggu gitu ya. Lalu bagaimana kalau kita mencari solusi agar kamu tetap bisa belajar, namun kamu juga tetap bisa untuk menunjukkan bahwa kamu itu peduli dengan lingkungan sosialmu. Hah, maksudnya gimana, Kak? Oke, jadi gini, misalnya kamu dapat melakukan hal-hal kecil dulu nih, seperti mengikuti kegiatan di kelas atau mengikuti kegiatan budaya yang tidak terlalu menyita waktu kamu gitu. Jadi kamu masih tetap bisa belajar untuk meraih cita-cita kamu. Ini bukan tentang mengubah siapa diri kamu, tapi ini lebih untuk menunjukkan kepada teman-teman kamu bahwa kamu peduli dan kamu itu siap gitu berbaur dengan mereka. Apakah kamu pernah berpendapat atau berpikiran seperti itu gitu? Belum, Kak, tapi aku rasa itu bisa dicoba. Kalau hanya sekali atau dua kali, mungkin aku bisa. Oke, nanti bisa dicoba ya sepertinya.
kamu juga bisa mulai bercakap-cakap ya, atau berbicara dengan teman-temanmu, agar kamu itu bisa memahami mereka gitu, apa yang mereka pikirkan dan apa yang mereka rasakan gitu. Seperti halnya yang kamu pernah bilang ke kakak, bahwa kamu juga pernah berbicara dengan Rustam ya. Rustam juga pernah menyarankan hal itu. Bagaimana pendapatmu mengenai hal itu, Fitri? Rustam memang pernah bilang ke aku gitu kak, aku pikir aku bisa coba berbicara dengan Rustam. Oke, itu bagus sekali ya Fitri. Sepertinya Rustam bisa menjadi jembatan untuk kamu dan teman-teman lain bisa berhubungan gitu ya. Mungkin kalian juga nanti bisa berdiskusi untuk cara bagaimana membangun suasana agar suasana belajar itu dapat mendukung dan kondusif gitu ya. Namun tetap tetap apa ya, merangkul kebersamaan gitu. Baik kak, nanti aku bisa coba. Oke, bagus sekali ya Fitri. Namun sebagai tambahan ya, bagaimana kalau kita merencanakan rencana kecil untuk mendukung hal ini? Misalnya membuat atau membuat jadwal yang berfokus pada belajar dan kegiatan untuk bersosial. Dengan begitu keduanya saling seimbang gitu. Kayaknya ini bagus deh kak, aku pikir aku bisa ngatur waktu yang lebih baik lagi. Oke, hebat sekali ya Fitri. Kakak rasa ini bukan untuk meninggalkan tujuan awalmu gitu, tapi kita yang mencari solusi bagaimana nanti kamu tetap bisa belajar tanpa meninggalkan tujuan utamamu ya. Namun kamu juga tetap bisa melakukan kegiatan bersosial dengan teman-temanmu. Terima kasih kak, aku merasa lebih tenang sekarang. Oke, sama-sama Fitri. Saya senang bisa mendengar dan membantu kamu ya. Kalau ada hal-hal yang lain yang ingin dibicarakan, kamu bisa datang kepada kakak ya untuk